Oliva dan di sebelah kanan saya ada Astari Devi. Sebelah kiri saya ada Ainul Latif. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa ya? Ekonomi moneter dan kebank sentralan. Selamat menyaksikan. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Oke, dari video ilustrasi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan ekonomi moneter di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai sasaran tunggal atau single objektif untuk mencapai atau memelihara kestabilan nilai rupiah, dan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Ada dua aspek kestabilan nilai rupiah. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan itu tercermin pada laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata uang negara lain, dan itu tercermin pada nilai tukar rupiah terhadap perkembangan nilai mata uang negara lain. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral suatu negara akan berbeda dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dan jenis mekanisme transmisi yang analisis kebijakan moneter jalur ini nilai tukar pendekatan diyakini sesuai pada perekonomian negara yang bersangkutan. Kebijakan moneter yaitu kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktik perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau perkembangan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Selanjutnya, kebijakan moneter di Indonesia. Dalam setiap negara, pemerintah menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan yang di dalamnya tersirat supaya terwujud kesejahteraan seluruh masyarakat. Semua orang telah mengetahui bahwa dalam melaksanakan keputusan ini tidaklah selalu mudah, karena adanya berbagai kelemahan dan kendala yang harus terselesaikan terlebih dahulu. Kebijakan moneter Indonesia pada saat ini telah mengalami beberapa perubahan seiring bergantinya rezim. Bank Indonesia atau BI hingga saat ini menggunakan suku bunga jangka pendek sebagai sasaran operasional menggantikan jumlah uang beredar yang nantinya akan dikendalikan dalam mempengaruhi perekonomian yang diukur dari tingkat stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya, kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut atau siklus yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah
Pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya yang diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian yang sedang melambat. Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Untuk nilai uang, mari kita simak video selanjutnya. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai uang. Nah, uang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang memiliki nilai karena kemampuannya yang liquid untuk ditukarkan dengan jenis barang lainnya. Ada dua argumentasi teoritis yang menjelaskan mengenai nilai uang, yaitu teori barang dan teori nominalis. Nah, yang pertama ada teori barang yang menjelaskan nilai uang menurut teori barang, yaitu melihat dari aspek fisik uang yang terbuat dari jenis logam tertentu yang bernilai. Ada dua macam pendekatan mengenai teori barang dan dari uang. Yang pertama ada teori logam dan teori nilai batas. Definisi teori logam yaitu uang yang terbuat dari logam mulia, yaitu emas maupun perak, secara intrinsik memang lebih disukai dan diterima secara umum sebagai barang yang berharga, sehingga uang yang terbuat dari logam mulia tersebut secara otomatis juga mempunyai nilai yang tidak akan mengalami penurunan. Karena disimpan dalam jangka waktu yang lama pun, uang dapat diterima sebagai alat untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun karena nilainya yang diterima secara umum. Nah, yang kedua ada teori nilai batas. Uang menjadi alat untuk bertransaksi yang bernilai karena berdasarkan atas keperluan akan uang sebagai alat bertransaksi dan pandangan masyarakat terhadap uang, kesadaran umum yang merasakan keterbatasan penyelesaian masalah ekonomi dengan metode barter, kemudian melahirkan ide dan kesadaran umum tentang perlunya barang yang berfungsi sebagai uang. Nah, yang selanjutnya ada teori nominalis. Teori nominalis dari uang tidak melihat dari aspek fisik uang, tetapi menjelaskan dari aspek ketetapan yang diterima secara yuridis sehingga uang dapat digunakan secara luas sebagai alat untuk bertransaksi yang sah. Teori nominalis mencakup dua pendekatan, yaitu teori nominalis formal dan teori nominalis petunjuk. Nah, teori nominalis formal ini mencakup 3 teori, yaitu 1. Teori perjanjian, nah yang kedua ada teori kebiasaan, nah yang ketiga ada teori kenegaraan. Nah, penjelasan dari teori perjanjian yaitu penilaian terhadap uang yang berdasarkan perjanjian yang menyangkut jenis barang yang berfungsi sebagai uang maupun berapa nilainya. Dan kedua ada penjelasan dari teori kebiasaan, yaitu penilaian terhadap suatu barang yang berfungsi sebagai uang didasarkan atas kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan bersifat mengikut bagi setiap individu dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada definisi dari teori kenegaraan, yaitu di mana otoritas moneter menetapkan suatu barang sebagai uang dengan nilai tertentu dan berlaku sebagai alat bertransaksi yang sah menurut undang-undang.
Selanjutnya ada teori nominalisme petunjuk mencakup dua pendekatan, yaitu satu, ada teori petunjuk, yaitu nilai uang menjadi indikator aktivitas ekonomi di masyarakat. Penilaian atas uang menunjukkan adanya tuntutan terhadap barang-barang yang didasarkan masyarakat. Nah, fluktuasi nilai uang menunjukkan dinamika ekonomi yang ada di masyarakat. Yang kedua ada teori realisme, yaitu penilaian atas uang didasarkan pada aspek fungsional terhadap sebagai alat intermediasi dalam pertukaran sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus-menerus meningkat. Yang ketiga ada teori modern, yaitu penilaian atas uang didasarkan pada analisis makroekonomi yang menunjukkan kaitan antara kebijakan moneter terhadap kinerja perekonomian secara makro. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan uang dan sejarah uang. Seperti yang kita ketahui, uang telah mengalami perubahan yang sangat panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Manusia pada zaman dahulu berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang telah diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada abad ke-19 di benua Amerika muncullah kegiatan barter. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan barter? Barter merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan pada zaman dahulu yang dimana menukarkan barang dengan barang. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu harus memproduksi barang sendiri, yang kemudian apabila dia membutuhkan barang lain, harus menukarkan barang tersebut dengan barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang mempunyai nilai yang tinggi, benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya garam. Orang Romawi kuno menggunakan garam sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran upah. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin, yaitu salarium yang berarti garam. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai seperti kerang pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitannya diantaranya karena benda-benda yang dijadikan sebagai alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga menjadi sulit dilakukan, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur dan tidak tahan lama. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam sendiri dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari oleh masyarakat umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan sebagai alat tukar memenuhi syarat tersebut adalah emas atau enggak perak. Uang logam, emas, dan perak disebut juga dengan uang penuh. Artinya adalah nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominalnya. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang menyangkut dimensi ekonomi dan non-ekonomi seperti aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat. Sehingga kategorisasi inflasi dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu inflasi berdasarkan sifatnya, besarnya laju inflasi, sumber asalnya, dan berdasarkan faktor penyebabnya. Inflasi menurut sifatnya perubahan inflasi berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Inflasi ditinjau dari sifat perubahannya, dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, inflasi merayap. Inflasi yang ditandai dengan laju yang relatif rendah kurang dari 10% per tahun. Pergerakan inflasi berjalan secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama. Melihat sifatnya tersebut, inflasi merayap tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi perekonomian. Inflasi menengah.
Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cukup besar, biasanya berkisar antara 2 digit atau di atas 10%. Sifat inflasi menengah ini berjalan dalam tempo yang singkat, serta berdampak akseleratif dan akumulatif. Artinya, bahwa inflasi bergerak dengan laju yang semakin besar. Pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian relatif cukup berat dibandingkan jenis inflasi. Yang pertama, karena akan membebani masyarakat yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri, buruh, karyawan kontrak. Inflasi tinggi. Inflasi dengan tingkat yang sangat tinggi dapat menimbulkan efek merusak perekonomian karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai uang. Harga barang naik berlipat-lipat. Dalam jangka pendek, inflasi tinggi timbul pada saat terjadi defisit anggaran untuk membiayai proyek-proyek bersifat darurat dan ditutup melalui kebijakan percetakan uang. Laju inflasi merupakan fenomena ekonomi yang lazim terjadi pada suatu perekonomian. Inflasi akan menjadi suatu persoalan ekonomi yang serius manakala berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berada pada level yang tertinggi. Secara teoritis, inflasi diartikan dengan meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus, jadi dikenalkan yang terjadi pada sekelompok kecil barang belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Demikian juga perubahan harga yang terjadi sekali juga belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Selanjutnya ada sumber-sumber inflasi di Indonesia. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi di Indonesia, yaitu jumlah uang beredar dan defisit anggaran belanja pemerintah. Menurut sudut pandang kaum moneteris, jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa uang kuasai hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Sejak tahun 1976, persentase uang kartal yang beredar 48,7% lebih kecil daripada persentase jumlah uang giral yang beredar 51,3%, sehingga mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia dan semakin meluasnya monetasi dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Akibat memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Menurut data yang dihimpun dalam laporan Bank Dunia, menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980 sampai dengan 1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan tingkat inflasi di Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya kecuali Filipina. Kenaikan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas, defisit anggaran belanja pemerintahan Orde Baru. Kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi telah direncanakan sejak pembangunan jangka panjang. Pertama, menyebabkan kebutuhan dan yang melakukan pembangunan sangat besar, dengan mengingat bahwa potensi memobilisasi dana pembangunan di masyarakat di dalam negeri pada saat itu sangat terbatas. Juga kemampuan sektor swasta yang terbatas dalam melakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan. Hal ini menyebabkan pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisit struktural dalam keuangan negara. Pada saat terjadi oil booming, era tahun 1970-an, pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat, sehingga jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan pemerintah untuk berekspektasi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan yang masih berada dalam keadaan underemployment.